Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dapat memenuhi proyek PTS dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Dan di sini saya ingin mempresentasikan dengan berjudul tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan PAUD di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati MPD. Nah, perkenalkan nama saya Lisa Ameliani dengan NIM 18622500047 kelas C semester 1 dengan prodi PG PAUD. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan. Selanjutnya, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya. Selanjutnya, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. Dan dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasi pengembangan anak usia dini. Nah, secara khusus, kegiatan pendidikan bertujuan agar 1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Contohnya, pendidik mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk selain manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya, yang semua itu harus kita sayangi. Dan kedua, anak mampu mengelola keterampilan tubuh, termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik atau panca indera. Contohnya, menari, bermain bola, menulis, ataupun mewarnai. Dan ketiga, anak mampu menggunakan bahasa yang untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Contohnya, ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan kepada anak didik untuk bertanya atau menjawab isi tema yang telah dibebaskan. Dan keempat, anak mampu mengenal lingkungan alam lingkungan, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman budaya serta mampu mengembangkan konsep diri terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki. Apa sih fungsi pendidikan anak usia dini? Nah, di sini fungsi pendidikan usia dini yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. PAUD memiliki fungsi utama yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa atau fisik atau motorik kasar dan halus, sosial dan emosional. Nah, di sini beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Contohnya, mengikuti peraturan atau tata cara upacara bendera dapat menanamkan peraturan dan mengenal arti penghormatan kepada pahlawan perjuangan bangsa. Selanjutnya ada memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Contohnya bermain bebas sesuai dengan minat dan keinginan anak. Dan ada
hubungan antara karakter anak usia dini dan fungsi pendidikan bagi anak usia dini sangat jelas dan dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, setiap anak memiliki potensi atau pembawaan yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulasi alam atau nature, hasilnya tidak akan maksimal. Ketiga, potensi anak yang dikembangkan dengan stimulasi kultural atau nature, hasilnya dapat maksimal. Dan keempat, fungsi PAUD adalah dapat memberikan stimulasi kultural pada anak sampai dengan usia 6 tahun. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini yang kini dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu pertama, fungsi adaptasi berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Kedua, fungsi sosialisasi berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Nah, ketiga, ada fungsi pengembangan berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Keempat, fungsi bermain berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain. Karena pada hakikatnya, bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang tentang kehidupannya. Dan kelima, fungsi ekonomi pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Nah, apa sih komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini? Jadi, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar, menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia itu. Artinya, periode ini merupakan periode kesempatan untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan fisiologis, kognitif, bahasa, sosio, emosional, dan spiritual. Adapun peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengasuhan dan pengembangan anak usia dini di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan dan kesepakatan, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Pertama, komitmen internasional. Nah, ada Education for All atau pendidikan untuk semua. Dicetuskan di Jomtien, Thailand pada tahun 1999 yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia. Education for All atau pendidikan untuk semua yang menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal atau Suara Merdeka Cyber News. Nah, di sini ada Convention on the Right of the Child menegaskan perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam layanan pendidikan dasar dan keaksaraan. Dan ada The Salamanca Statement di Spanyol pada tahun 1994, pemenuhan kebutuhan banyak anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Nah, yang terakhir ada Deklarasi Dakar dicetuskan di Senegal tahun 2000 yang bertemakan pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan atau Education for All and All for Education. Dan kedua, kebijakan nasional. Berbagai kebijakan yang terkait dalam keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara seperti yang diuraikan berikut ini. Pertama, ada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Nah, yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pada pasal 28C ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Semoga Ibu dosen dapat memaklumi dan memberi saya kritik dan saran. Ya, saya tutup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.